Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Saitama yang ditantang Forte untuk berduel. Karena sebelumnya si Botak sudah menghina gaya bertarung yang pahlawan kelas A itu miliki. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 175 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 175 ini, Saitama melakukan duel melawan Forte. Namun suatu hal yang tak terduga terjadi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan cerita masa lalu antara hubungan Fubuki dan Psychos. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang keluar dari kamar apartemennya. Dari balik pintu, Blacksburn menyapa si Botak dan memohon agar diperbolehkan masuk. Saitama tidak menyangka jika kedua hewan yang dia temukan itu masih mau menunggu di depan kamarnya. Blacksburn mencoba merayu si Botak. Dia juga berjanji akan membuat dirinya berguna. Saitama sebenarnya berencana untuk membuatkan rumah untuk kedua monster yang dia temukan. Tapi tiba-tiba dia memiliki suatu ide. Sambil menuju kedua monster tersebut, si Botak mengajak Forte taruhan. Barang siapa yang kalah dalam duel yang akan mereka jalani ini, maka dia harus merawat kedua hewan yang ada di depan kamarnya tersebut. Mendengar hal itu, Forte melihat Blacksburn dan Rover. Dia bertanya-tanya, apakah kedua hewan itu adalah anjing dan monyet? Blacksburn yang mendengar hal itu langsung berkeringat. Dia pun segera berteriak dan berpura-pura layaknya seekor monyet. Forte tidak habis pikir, kenapa Saitama harus memungut kedua hewan itu? Si Botak memberitahu jika sebelumnya mereka lah yang telah mengikutinya hingga sampai ke apartemen. Butterfly DX yang melihat kedua hewan tersebut merasa ragu. Menurutnya kedua hewan itu lebih cocok jika disebut sebagai monster. Dan di sisi lain, sepertinya mereka itu terlihat berbahaya. Sontak saja, Blacksburn yang mendengar hal itu langsung panik. Dia langsung loncat-loncat dan semakin menunjukkan perilakunya layaknya seekor monyet. Tapi Forte yang mendengar tantangan tersebut menerimanya. Menurutnya, taruhan kecil seperti itu akan dapat membuat mereka melakukan pertarungan dengan lebih serius. Kemudian dia mengajak si Botak untuk mencari lokasi yang terbuka. Menurutnya, tempat parkir adalah lokasi yang terbaik untuk aksi yang akan mereka lakukan. Tidak lama kemudian, setelah sampai di tempat parkiran yang terlihat begitu sepi tersebut, Saitama dan Forte berhadapan satu sama lain. Sambil berteriak, Forte memperingatkan Saitama jika nanti tidak boleh menyesal, karena setelah ini si Botak kemungkinan akan terluka. Namun konyolnya, Saitama malah salah paham. Dia juga balik memperingatkan pahlawan kelas A tersebut. Jika pertempuran ini selesai, Forte tidak boleh datang menemuinya, apalagi memohon untuk dijadikan seorang murid. Melihat intensitas panas dibumbui rasa konyol tersebut, membuat Butterfly DX tertawa. Pahlawan itu begitu antusias. Menurutnya, rasa percaya diri haruslah dimiliki oleh seluruh pahlawan. Kusarigama juga berkomentar. Menurutnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Forte akan menjalani suatu pertarungan. Bergerak mengikuti ritme bukanlah hal yang aneh untuk dilakukan. Bahkan ahli bela diri kelas atas sekalipun juga bisa melakukannya. Jika Forte mengabaikan gaya bertarungnya selama ini demi hiburan semata, maka mungkin dia akan terluka. Tapi sepertinya Forte akan mempelajari pengalaman pertempuran yang akan dia hadapi. Kemudian pahlawan kelas A itu menyalakan musik MP3-nya dengan sangat keras. Lalu dia mulai mengikuti irama lagu. Saitama yang melihat aksi itu terkejut. Kemudian sambil terus menggerakkan tubuhnya, Forte mengajak si Botak untuk memulai pertarungan. Namun anehnya, Saitama seperti berteriak memperingatkan pahlawan kelas A tersebut. Tentu saja Forte yang melihat hal itu jadi bingung. Dia segera melepas headsetnya dan memberitahu jika usaha dari Saitama untuk menyerah sudah terlambat. Namun tiba-tiba, bruak! Sebuah mobil menabrak Forte dengan sangat keras, bahkan sampai membuat pahlawan kelas A itu terlempar. Ternyata barusan Saitama memperingatkan Forte jika di belakang pahlawan kelas A tersebut ada mobil yang berjalan dengan sangat kencang. Oh ya, mobil itu adalah kendaraan milik pasukan Fubuki ya guys. Sontak saja, kedua bawahan Fubuki, yaitu Matsuge dan Yamazaru, segera keluar. Yamazaru penasaran, apakah orang yang mereka tabrak barusan baik-baik saja? Matsuge emosi.
karena dari tadi dia sudah membunyikan klaksonnya. Tapi anehnya orang itu tidak mau minggir dari jalan yang akan mereka lalui. Akibat dari kejadian tersebut membuat Forte langsung pingsan. Para pasukan milik Fubuki menyadari jika orang yang mereka tabrak barusan adalah pahlawan kelas A. Menurut mereka, jika sepertinya kondisi akan jadi semakin memburuk. Namun dengan sok pedenya, si botak malah maju dan menasehati. Menurutnya, aksi berkelahi sambil mendengarkan musik itu begitu berbahaya. Walaupun sepertinya dia juga ikut bersalah dengan kejadian barusan. Sambil menunjuk para pasukan itu, si botak meminta mereka semua untuk meminta maaf kepada Forte nantinya. Melihat kegaduhan yang terjadi, Fubuki segera keluar dan menghampiri Saitama. Dia bertanya, apa yang si botak lakukan di sini? Saitama bercerita kalau dia pindah ke apartemen ini karena rumahnya yang ada di kota Z telah hancur. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat parkiran bawah tanah dari markas Asosiasi Pahlawan. Di sana, para staf elit seperti menyambut kedatangan seseorang dan mempersilahkan orang tersebut untuk masuk. Orang itu memakai topeng dan seperti mengeluarkan aura yang begitu mencurigakan. Dari parkiran yang berada di permukaan, Fubuki merasakan keberadaan orang tersebut. Menurutnya, waktunya begitu tepat sekali. Dia memberitahu si botak jika Saitama bisa ikut bersama mereka. Dengan sombongnya, Fubuki juga memberikan izin kepada si botak untuk menemani mereka sebagai anggota khusus dari tim Fubuki. Tentu saja, Saitama yang mendengar hal itu ganti yang sewot. Menurutnya, sifat dari Fubuki seperti tidak pernah berubah. Sedangkan Matsuke dan Yamazaru yang melihat perlakuan tersebut merasa iri dengan apa yang Saitama dapatkan. Melihat bosnya yang seperti mau pergi begitu saja, Blastburn dan anjing Rover menghampiri si botak dan bertanya bagaimana nasib dari mereka berdua. Saitama menoleh dan melihat Forte yang masih tergeletak itu. Lalu dengan santainya, dia menyerahkan kedua monster tersebut kepada Butterfly DX. Berhubung Forte pingsan, jadi si botak menganggap kalau dialah yang memenangkan pertempuran. Tapi dia mengakui jika sebagian adalah salah dari Saitama juga. Si botak mengajak mereka untuk merawat kedua hewan itu secara bergiliran. Butterfly DX tidak terima dengan keputusan yang Saitama buat, apalagi harus melibatkan mereka berdua. Namun dengan segera Saitama langsung pergi begitu saja, sambil berkata jika saat ini dia sedang ada urusan. Melihat keakraban yang terjadi di antara mereka, membuat Butterfly DX dan Kusarigama jadi heran sendiri. Siapa pria botak itu sebenarnya? Karena sebelumnya dia terlihat begitu akrab dengan King. Dan sekarang dia juga terlihat akrab dengan para pasukan tim Fubuki. Sambil berjalan menyusuri lorong, Saitama bertanya kepada adik Tatsumaki tersebut, siapa sebenarnya orang yang akan mereka temui? Fubuki memberitahu jika si botak akan melihat sendiri ketika mereka sampai di lokasi yang akan mereka datangi ini. Setelah itu, rombongan Fubuki bersama Saitama memasuki suatu ruangan dari fasilitas pengasingan khusus milik Asosiasi Pahlawan. Fubuki menghampiri resepsionis dan memberitahu ruangan yang akan mereka kunjungi. Tapi staf asosiasi menginformasikan jika narapidana yang akan mereka temui itu sedang dikunjungi oleh orang lain. Dan setelah ini narapidana tersebut juga akan dipindahkan ke ruang fasilitas yang lain. Dengan tatapan seriusnya itu, Fubuki langsung meminta kunjungan tersebut untuk dihentikan. Dia memberitahu jika kondisi sekarang ini begitu gawat, dan Fubuki juga meminta staf itu untuk segera mengantarkan mereka ke lokasi tersebut. Shin kembali berpindah, kali ini ke bawah tanah markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di lantai 13, di mana para staf elit asosiasi telah mengantarkan orang misterius tersebut ke ruang tahanan dari narapidana yang Fubuki ingin temui itu. Seorang petugas membukakan pintu ruangan. Dia memberitahu jika orang yang akan mereka temui ini sudah mereka tidurkan dengan obat-obatan. Ternyata tahanan yang ingin mereka temui tersebut adalah Psychos, guys, dalang dari terbentuknya asosiasi monster. Orang misterius itu mendekati Psychos dan memberitahu jika data pengawasan yang mereka miliki mengidentifikasi kalau orang ini bisa bertarung melawan Tatsumaki, meskipun pada akhirnya dia dapat dikalahkan. Para staf elit yang mendengar hal itu merasa bingung, karena dari asosiasi sendiri mereka tidak berhasil mendapatkan informasi dari kondisi di dalam medan pertempuran saat penyerangan ke markas asosiasi monster. Orang misterius itu berkata jika spesimen ini memiliki beberapa ciri yang penting dan begitu berharga. Belum lagi soal mutasi fisik yang disebutkan sebelumnya. Dia juga menghargai usaha dari pihak asosiasi
yang telah memberikan orang ini kepada mereka. Para staf elit itu tersenyum karena belakangan ini mereka juga kekurangan dana dan mereka merasa bersyukur dengan transaksi yang telah disepakati. Salah satu staf elit juga memberitahu kalau mereka sudah menyingkirkan perihal soal HAM yang dimiliki wanita tersebut dan menyatakan pula kalau Saikos sebagai seekor monster. Jadi orang itu bisa bebas melakukan eksperimen apapun yang dia inginkan. Orang misterius tersebut berkata kalau bagi perkumpulan mereka, yaitu suku Yomi, sampel ini akan memberi perkembangan besar dalam penelitian yang mereka jalani. Mendengar nama organisasi tersebut membuat Saikos tersadar, dan secara mengejutkan dia langsung emosi berat, sehingga membuat kekuatan telekinesisnya meledak. Namun dengan mudahnya orang misterius itu dapat menahan serangan tersebut. Para staf elit yang melihat kejadian itu pada terkejut. Mereka tidak menyangka jika obat tidur yang mereka berikan seperti tidak bekerja bagi wanita itu. Lalu orang itu ganti menyerang Saikos dengan kekuatan seperti telekinesis, sampai membuatnya mengalami pingsan. Dia meminta Saikos untuk menyudahi semua ini, karena kalau terlalu dipaksakan, bisa-bisa mereka lah yang malah merusak otak berharga milik wanita itu. Karena di situ, di mata ketiga yang sudah banyak mereka dengar, ada rahasia untuk bisa melihat masa depan. Staf asosiasi menawari orang tersebut. Jika dia ingin menyiksa Saikos, mereka mempunyai fasilitas di dalam markas ini. Tapi orang itu menolaknya. Dia memberitahu jika setelah ini, mereka akan melakukan pembedahan kepala secara menyeluruh di dalam lab mereka sendiri. Di sisi lain, Saitama bersama Fubuki dan para pasukannya masih menaiki lift menuju ruangan bawah tanah. Si botak merasa heran dengan ukuran besar dari lift yang mereka naiki itu. Makhluk apa yang biasanya dimasukkan ke dalam sini? Sedangkan Fubuki yang berada di sebelahnya masih terdiam. Dia mengingat kejadian di akhir pertempuran mereka melawan asosiasi monster. Saat itu, tepatnya ketika Garo telah melarikan diri, tidak jauh dari lokasi tersebut ada Saikos yang juga mencoba untuk kabur pula. Namun dengan cepat, Fubuki langsung menghampiri wanita itu. Saikos yang melihat pahlawan kelas B tersebut terkejut. Dia menyebut jika orang yang ada di hadapannya ini adalah pahlawan, sekaligus ketua penelitian dari komunitas supranatural. Dengan tatapan sinisnya itu, Fubuki juga menyapa Saikos dan menyebut jika wanita itu adalah mantan wakil ketuanya yang memiliki mata ketiga. Fubuki memberitahu jika asosiasi monster telah hancur dan dia meminta wanita tersebut untuk menyerahkan diri dengan damai. Menurutnya, kalau Saikos terus menggunakan kekuatannya dengan kondisi yang sudah terluka separah itu, bisa-bisa dia akan membahayakan hidupnya sendiri. Tapi Saikos yang mendengar perkataan tersebut malah emosi. Menurutnya, Fubuki selalu saja menghalangi jalannya. Dulu saat wanita itu berusia 17 tahun dan hampir melampaui mantan ketuanya tersebut, Fubuki merasa putus asa dan malah menyegel kekuatan yang Saikos miliki. Lalu sekarang saat dia sudah hampir naik ke puncak dunia, Fubuki kembali lagi menghalangi jalannya. Namun pahlawan kelas B tersebut membenarkan hal itu dan mengaku jika dia memanglah egois. Dulu waktu Saikos memberikan usulan di dalam komunitas, yaitu rencananya untuk memusnahkan seluruh umat manusia, para anggota yang lain berkata jika itu begitu keji. Menurut mereka, wakil ketua seperti sudah gila dan kehilangan akalnya. Tapi saat itu, bagi Fubuki, yang bisa dia pikirkan hanyalah untuk melampaui kakaknya saja. Jika dia sudah berada di puncak dunia, tapi tak ada seorang pun yang melihatnya, maka itu semua juga tidak ada artinya. Menurutnya, jika ada pasang naik, pastinya ada pasang surut. Kalau ada yang menang, pasti juga ada yang kalah. Waktu itu, Saikos seperti berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang kalah dari Fubuki, dan itu begitu terlalu egois, sehingga Fubuki menilai jika Saikos adalah musuhnya dan harus dihancurkan. Oke, balik lagi ke reruntuhan kota Z tadi ya guys. Sambil mengangkat beberapa bongkahan reruntuhan dengan kekuatan psikisnya itu, Saikos berkata jika kali ini dialah yang akan menghancurkan Fubuki, karena saat ini dia sudah tidak memiliki keraguan seperti saat berada di masa sekolah dulu. Tidak lama kemudian, terjadilah benturan dari pertempuran mereka, sehingga menghasilkan debu yang cukup besar. Tim Fubuki yang berada tidak jauh dari lokasi itu terkejut dengan ledakan yang terjadi. Mereka juga mulai melihat pertempuran dari pemimpin mereka yang telah memulai pertarungan sengit melawan Saikos. Apa yang akan terjadi? Apakah Fubuki akan dapat mengalahkan mantan temannya tersebut? Lalu bagaimana nasib dari Saikos
yang sebelumnya sudah dibuat pingsan oleh orang dari organisasi suku Yumi itu. Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 175 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 175 yang indisinya memperlihatkan Fubuki yang mengingat momen saat dia bertarung melawan Psychos, tepatnya setelah berakhirnya pertempuran melawan asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.